Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu wa la mudhillalah wa may yudlil wa la hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi israh li sadri. Amin. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil ahos kepada Kiai Haji Selamat Aisyen sebagai guru kita semua, an'amallahu fi tuli hayatih. Mudah-mudahan beliau sebagai diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, rezeki yang banyak, yang barokah untuk taat kepada Allah dan satu saat meninggal dalam husnul khatimah. Amin. Dan wabil ahos para alim, para ulama, semuanya para asatidz habaib, seluruhnya insyaallah doanya sama, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Diberikan panjang umur oleh Allah, dipanjang umurnya oleh Allah, rezeki yang banyak, yang barokah, bisa pergi ke Mekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita baca selawat kepada Rasulullah. Selawat ashili. Allahumma sholli ala sayyidina wa azhili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi Allahumma sayyidina Muhammad hili alimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal khafi man qad fahada wal ali wal ashab fi man qad fahada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
peristiwa Isra dan Mi'raj. Dengar nggak? Dengar nggak? Ustaz Ridwan, dengar nggak? Yang bengong aja ente. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum terjadi Isra dan Mi'raj yang disebut dengan tahun Amul Husni. Tahun apa namanya? Amul Husni. Tahun kesedihan. Mengapa disebut tahun kesedihan? Pada saat itu kakeknya Muhammad Rasulullah meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal, Sayyidah Khadijah meninggal, yang pada saat itu beliau adalah tamengnya Rasulullah. Siapa yang akan melawan Rasulullah? Kakeknya Rasulullah masih ada pada saat itu. Siapa yang mau membunuh Rasulullah? Pamannya masih ada pada saat itu. Yang ketiga, Siti Khadijah, di mana pada saat itu Siti Khadijah kekayaannya sampai seperempat kota Mekah. Kalau dibanding di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, sampai Bali, itu kekayaan Sayyidah Khadijah. Sudah dipasrahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu mau dakwah kemana? Mau pergi ke suku mana? Mau dakwah di kota mana? Mau pergi ke kampung mana menyampaikan Islam? Aku kasih sangu. Tahu sangu nggak? Yang orang Jawa ngerti nih, sangu tahu? Dikasih ongkos. Yang ngasih ongkos Siti Khadijah. Yang ngabisin duit Nabi Muhammad. Dakwahnya Rasul menghabiskan uang. Siti Khadijah kekayaannya. Bahkan saya baru membaca punya onta 80.000. Seandainya dijual, diuangkan sekarang 8 triliun. Itu habis semuanya untuk dakwah Rasul. Ini bedanya Ustadz sekarang dengan Nabi. Kalau Nabi dakwah mengeluarkan uang, kalau Kaji Maulana dakwah dapat. Makanya mobilnya udah gak Fortuner dia. Beda. Makanya surganya juga beda dengan Muhammad. Betul nggak? Enak aja sama, nggak sama. Orang udah diambil di dunia. Tuh, tanya Ustadz ini orang sufi ini. Tuh. Ini Ustadz. Apa namanya? Tanya tunjuk baik. Lama gak ketemu. Udah lama gak ketemu. Apa namanya? Ridwan. Masya Allah. Inilah di tengah-tengah kesedihan Nabi Muhammad tidur di sebelah Ka'bah. Tidur, bingung. Orang kalau bingung kan tidur, betul nggak? Ente kalau tidur gimana? Kalau bingung tidur. Nabi Muhammad tidur ya Pak. Ini saya ada humornya karena waktunya dikasih lama tadi ngomong DKM udah ngomong sama gua.
Oh, kalau saya disuruh sama 5 menit nggak bisa saya suruh umur begini. Masya Allah. Tadi ngomong apa saya? Tidur. Nabi Muhammad tidur loh. Tidur. Masya Allah tidur. Ya. Begitu tidur, malaikat Jibril kasihan. Muhammad, dengar nggak ini? Itu namanya 3 kali. Muhammad, diam. Santri kalau dibangunin keamanan, belum bangun-bangun. Giliran Ustadz Ajis yang bangunin, bangun nggak? Oh, gitu. Pengalaman nih. Bangun 3 kali. Nabi Muhammad bangun. Hei Muhammad, mari ikut saya. Kemana? Kamu saya ajak piknik. Piknik kemana? Yang belum pernah kamu piknik. Makanya kalau susah diajak piknik. Nih, tenang nih, betul kan? Piknik. Naiklah Muhammad. Itu yang disebut Isra dan naik buruk. Dari kota Mekah menuju ke Madinah, ke Masjidil Aqsa dulu. Makanya dalam ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Santri, enak nggak suara saya? Wah, ngece nih Haji Maulana. Elek ya udah, amin. Menang besok, tenang aja. Belum. Ini Ustadznya belum pernah dengar suara saya. Nih, nggak percaya. Subhanallah. Yasra bi abdihi laila. Ini ya, mic yang jelek. Subhanalladzi yasra bi abdihi laila. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Enak nggak? Ya udah enak aja. Ya ini nggak enak. Nah coba kalau mic-nya Syahrini pasti enak, betul nggak? Mic-nya Syahrini harganya 200 juta. Oh, Haji Maulana nggak tahu, saya tahu. Orang Syahrini aja sekarang udah punya pesawat, tahu nggak ente? Muatnya cuma 20 orang. Tuh, tahu, ayo mah. Loh, kok sampai Syahrini? Masya Allah. Subhanalladzi. Ini sumpah. Maha suci Allah. Bahasa santrinya begini. Subhanalladzi maha suci sopo Allah. Alladzi menjadi fa'il, fi'ilnya adalah subha. Alladzi fa'ilnya asyara, sehat, fi'il muta'adi. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'adi. Dalilnya di Alfiyah. Apal nggak ente santri? Kalau apal, ini 200.000 saya bawa. Santri ternyata nggak hafal juga. Ustadznya sini 200.000.
Alfiah Ibnu Malik tuh. Alamatul fi'lil mu'addi intasol hahwari bimasdarin bihi nahu amal. Tuh Ustadz Ridwan tahu saya, Ustadz Mustafa dilawan. 30 tahun yang lalu masih hafal. Itu Alfiah. Sehot mutaati asro, ada yang jalanin. Kalau masalah karena ada yang jalanin, jangan ngomong itu enggak rasional. Lowong Imam Nawawi, tahu Imam Nawawi? Ketika di Mekah, muridnya ingin pulang ke Madura, namanya Mbah Khalil. Imam Nawawi, saya mau pulang ke Madura. Udah gampang. Tapi nggak punya uang. Sini kamu dekat saya, guru sama murid. Ini jewer kupingnya ini. Anggap aja saya Imam Nawawi. Ini Mbah Khalil nih. Mudah-mudahan jadi ulama beneran ya. Nih. Mbah Khalil. Baca. Subhana. Baca ya. Saya ajarin. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Coba. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta ya hayyu. 7 kali kata Kiai Imam Nawawi. 7 kali cewek kupingnya merem. Sudah ada di pesisir Madura. Oh, jangankan Rasulullah, Imam Nawawi aja beda. Coba Kaji Maulana baca la ilah, cewek kupingnya nyampe nggak ke Madura? Nggak bakalan. Tadridwan, makanya ini kisahnya orang Madura banyak yang di Mekah. Lah begitu mau pulang, Syekh Nawawi mau pulang, yaudah gampang. Ini bukan pakai telepon, gaya batin wali sama wali. Udah baca lagi kayak tadi, kuping pegang sendiri, kuping pegang sendiri semua, pegang. Nanti biar terbang ke Mekah. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Merem matanya. Ya ya qayyum. Oh, 7 kali melek. Udah melek belum? Di Mekah apa di sini? Itu bolak-balik Imam Nawawi pulang bawa orang Madura 6 sampai ke Mekah lagi, bawa pulang lagi. Itu terus-terusan Imam Nawawi dan Syekh Nawawi Al-Albani. Rasulullah Isra dan Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawala ila lilin tiga walamun wala bal yufidani badala. Alfiah juga itu. Ila artinya apa? Lil intiha, dari mulai Masjidil Haram sampai ilal Masjidil Aqsa, intiha. Ini kalau dibahas secara balaghahnya luar biasa. Mengapa asro bukan usria? Lailan, maka dalam tafsir Munir, lailan adalah perjalanan di waktu malam. Isra artinya adalah perjalanan di waktu malam. Maka oleh karena itu sampailah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa naik sampai Sidratul Muntaha, langit ke-1, langit ke-2, ke-3 sampai ke-7. Masuk alam, namanya alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam mukti, alam nasut, alam dunia, alam barzah, alam maksar. Berapa alam?
Inilah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah di langit, masuk kepada langit yang ketujuh untuk ke aras, malaikat Jibril sudah nggak mampu untuk mengawal Rasulullah. Mengapa malaikat kalah dengan Muhammad? Karena Muhammad adalah min nuri, dari nur cahayaku. Ini kehebatannya. Ini di ilmu tasawuf adanya. Di ilmu tasawuf, Muhammad adalah min nuri, dari nurku. Kalau seandainya malaikat ikut Muhammad sampai kepada Allah, terbakarlah malaikat. Hebatan mana Muhammad dengan para malaikat? Jawab. Hebat mana? Hebatan Nabi Muhammad. Makanya Kiai Aziz dulu pernah menceritakan ya sebab-sebabnya Isra dan Mi'raj, di antaranya adalah mulia ada Nabi Muhammad. Itu Muhammad. Luar biasa. Pada dasarnya inti sari hakikatnya adalah untuk diberikan sholat. Sholat. Apa? Sholat. Dari 50 turun menjadi 40. Naik turun pada langit yang ketujuh, langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, disuruh sholat berapa? Saya disuruh sholat 50. Nggak makan mampu umatmu. Naik lagi, minta crottingan sama Allah. Umatku nggak akan mampu. Turun 40, turun 30, turun 25, turun 15, turun 10, sampai 5. Udah berkali-kali perjuangannya Rasulullah untuk negosiasi kepada Allah Subhanahu. Loh, kita ini sudah paling rendah. Maka ketika ketemu Nabi Musa pada saat itu, sudah umatmu juga masih males untuk sholat, nggak bakal kuat. Cuma Nabi Muhammad mau naik lagi karena sudah dikorting jadi 5 waktu. Masya Allah, saya sudah malu. Tapi alhamdulillah, walaupun cuma 5 waktu, Allah berikan kepada umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan pahala sama dengan sholat yang 50 waktu. Hakikat sholat, hakikat sodakoh adalah ikhlasnya. Hakikat puasa adalah menahan hawa nafsu. Hakikat sholat adalah khusyuknya. Pak, dengar enggak? Dengar enggak? Dengar enggak? Dengar enggak? Hakikat sholat adalah khusyuknya. Ini yang pesan yang terakhir saya. Hakikat sholat adalah khusyuknya. Karena apa? Masih banyak orang menanya, ya Ustadz, mengapa aku sudah sholat rajin? DPR sholatnya rajin, MPR-nya sholatnya rajin, menterinya sholatnya rajin, presidennya sholatnya rajin, tapi masih korupsi terus. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Sholatnya belum mampu masuk kepada hakikatus sholat. Belum mampu kepada hakikatus sholat. Apa sih hakikat sholat? Hakikat sholat adalah ketika orang itu cirinya sudah mampu khusyuk. Syekh Muhammad Urwah bin Zaid ketika sholat, pada satu saat dia sakit kakinya. Coba pegang kakinya, pegang, enggak, kakinya sakit. Begitu dengar, datengin oleh dokter, diputuskan, wahai Urwah bin Zaid, ini sakitmu sudah parah, bisa disembuhkan apabila
harus dipotong kakinya, amputasi. Akhirnya dialog ketemu dialog antara Thabit dan Urwah, ngomong, kalau memang begitu, nanti kalau saya sedang sholat 2 rakaat, dia sholat rakaatain, usolli sunatal hajat, aku sholat 2 rakaat hajat karena Allah Ta'ala. Bawa surat yang panjang, itu dipotong sama gergaji, ya, dipotong sama gergaji ketika dia sholat 2 rakaat. Sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kakinya sudah tidak ada. Kakinya masih ada enggak Pak? Hah, Masya Allah. Oh ya, inilah hakikat sholat. Ada lagi kisah, ada seorang sufi di zaman tabi'in namanya Syekh Muhammad As-Sam, menjadi imam besar di satu masjid Damaskus. Ketika menjadi imam, jamaahnya ribuan, tahu-tahu masjid atapnya ambruk, jamaahnya keluar semua di sana, di parkiran, pada sholat jamaah di parkiran. Tahu-tahu Syekh As-Sam tetap menjadi imam sampai selesai 4 rakaat, karena itu sholat isya. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri, sudah tidak ada jamaahnya. Kira-kira Ustadz Usman mana? Kalau jadi imam bisa begitu nggak? Ini kan mantan DKM sampai 25 tahun coba. Itu pensiunnya dapat berapa itu? Itu kalau kerja di Holcim mestinya pensiun dapat 1,2 M. Nih, dapat berapa itu? Saya nanya sama yang baru. Nggak dapat apa-apa. 25 tahun dari muda sampai tua. Alhamdulillah. Ini. Itu tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri, masya Allah sudah tidak ada jamaahnya. Itulah namanya hakikat sholat. Maka ada seorang wali ketika ditanya, ya Syekh Waliullah, kamu sholat khusyuk amat, apa yang kamu cari? Apakah kamu cari surga? Aku tidak cari surga, tapi aku cari Allah. Sholaitu rakaatain, wali itu menjawab, sholaitu rakaatain, aku sholat 2 rakaat, lebih aku cintai daripada surga dan isinya. Tuh, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabb, asar bareng. Randik adfatan dirantal alami, ya uhilal juni wal karami, ya uhilal wal karomi. Hakikat sholat minimal sholatnya bisa khusyuk. Kalau presidennya sholatnya khusyuk, menterinya sholatnya khusyuk, DPR-nya sholatnya khusyuk, menteri bawahannya sholat khusyuk. Tidak, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itulah hakikat sholat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.